Jika tidak tunduk sama perintah dan atasan, siap-siap di rumah sakit kan. Sebrutal itu kan? Sebrutal itu. Semoga Mas Erlangga sudah punya banyak alat bukti ini. Karena menurut saya, pola ini bukan sekedar masalah pelanggaran etik ini, kan gitu Mas Erlangga ya. Ini kejahatan. Dan ini kejahatan yang serius. Gimana Mas Erlangga, sudah mempersiapkan itu belum itu? Karena mestinya pola kejahatan itu mesti harus direspon ini naluri penyidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Kali ini saya bersama Pak BW bincang-bincang dengan salah satu rekan. Dia tim kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukum untuk pelaporan ke DKPP, Mas Erlangga. Gimana kabarnya Mas Erlangga? Baik Bang. Hari ini kita sedang bicara Pak soal mengenai kawal pemilu bersih. Ini kan poin penting sebenarnya. Memang pelaporan juga yang terkait dengan masalah di tahapan pemilu ini kan ya, Mas Erlangga, itu ke DKPP kan salah satu karena terkait dengan adanya masalah yang nggak bersih gitu ya. Ya. Tapi nanti kita ingin tahu lebih jauh itu masalahnya seperti apa. Karena seperti apapun masalah proses politik, proses demokrasi ini juga penting untuk memastikan praktek korupsi jauh dari hal-hal seperti itu. Kalau korupsinya ternyata banyak terjadi di situ, ada masalah pelanggaran-pelanggaran, ada politik uang, ada pengaruh-pengaruh kekuasaan tertentu untuk membuat sesuatu yang nggak benar, itu tentu dampaknya akan luar biasa. Tapi untuk biar lebih jelas, kita tanya dulu ke Mas Erlangga nih. Mas Erlangga, kenapa sih perlu melapor ke DKPP? Masalahnya apa sih? Kalau nggak salah, sebelumnya sudah pernah ada laporan, dan belakangan ini ada laporan baru lagi ya? Ya. Nah, itu seperti apa Mas Erlangga? Biar kita ada gambaran nih. Ya, jadi selamat malam ya kepada Pak BW, Bang Novel, terima kasih. Jadi laporan kami yang pertama itu ke DKPP mewakili salah satu kabupaten. Itu dilaporkan di sekitar minggu lalu ya. Dan yang kami laporkan adalah pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan juga di tingkat KPU RI tingkat pusat, salah satu komisionernya. Nah, laporan pertama kami kemarin juga sudah diterima oleh DKPP, dan laporan yang kedua yang baru saja kemarin, hari Rabu ya, tanggal 28 ya, juga mewakili salah satu kabupaten. Jadi ini berbeda kabupatennya. Dan memang untuk alasan keamanan saya belum bisa sebutkan. Tapi sudah banyak sih di media-media dugaan-dugaan kabupaten mana saja yang dilaporkan. Seperti itu, Bang Novel. Ini polanya berarti seperti apakah seperti ada manipulasi data, atau ada pengubahan data, atau suatu upaya-upaya tertentu, karena masih tahap verifikasi kan sekarang. Betul. Ya? Verifikasi partai politik. Betul. Ini yang dilakukan seperti apa? Dan saya baca di beberapa media sosial, beberapa media, itu sepertinya terjadi di banyak tempat tuh. Betul nggak sih itu? Ya, jadi betul. Pertama, Bang Novel, dugaannya terjadi di berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Iya, waduh, gawat jadi, juga dong ya. Gawat. Tapi memang belum semua juga berani untuk melaporkan. Gitu. Jadi dugaan yang kami laporkan ke DKPP terjadi perintah ya, pertama dugaannya dari beberapa komisioner, baik itu tingkat pusat, provinsi, maupun sesama komisioner di kabupaten atau kota, untuk mengubah berita acara atau hasil rekap dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Jadi pada mulanya kan berbagai partai-partai baru ini harus melalui serangkaian proses ya, untuk dinyatakan sebagai peserta pemilu. Betul. Nah, dalam proses ini ada administrasi, verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, gitu. Yang berubah yang verifikasi apa yang faktual? Dalam beberapa kasus ada yang diverifikasi administrasi, ada yang diverifikasi faktual.
Jadi administrasi itu ya melampirkan berkas-berkas, terus memasukkan data-data anggota partainya, anggota kepengurusannya, kantor-kantor di daerah. Kemudian faktual adalah dicek oleh komisioner daerah, oleh KPU daerah, apakah benar data-data yang disubmit itu kan? Secara faktual itu harus didatangi, dicek satu persatu. Nah, dugaan kami ada yang di administrasi dimanipulasi, dicurangi, datanya juga dimanipulasi. Ada juga yang di faktual itu terjadi intimidasi maupun kecurangan seperti itu. Wah, repot itu Pak BW. Kalau masalah pemilu ini Pak BW jagonya nih. Komentarnya gimana Pak BW? yang paling menarik sebelum masuk bahas ini pertama gini, Mas. Ini pemilu serentak pertama dalam sejarah Republik ini. Satu itu, di mana keserentakan itu bukan hanya memilih presiden, tapi juga memilih anggota dewan, DPD, pilkada. Jadi serentaknya di situ. Terus kedua, sebenarnya kenapa pemilihan serentak ini dilakukan? Ada keinginan kuat supaya demokrasi kita itu betul-betul demokrasi yang dibangun berbasis dari proses yang tidak transaksional. Jadi di mana demos dan kratosnya itu jelas ya, untuk kepentingan respublikanya. Jadi di situ titiknya. Terus yang ketiga, pemilu ini kan berdasarkan kepada azas jujur, adil, kayak itu kan jadi ajan. Bahkan sekarang ada tagline-nya itu pemilu berintegritas kan. Makanya kemudian kawal pemilu itu kan ininya. Nah, dari seluruh proses itu kalau dengar dari Erlangga ini ada yang menarik 3 hal. Bagian yang pertama, 2 laporan ini ingin mengkonfirmasi bahwa ada begitu banyak pelanggaran. Dan itu sebenarnya baru 2 yang dimasukin dari begitu banyak. Baru 2 dari begitu banyak. Orang melaporkan juga nggak sulit, karena kan harus ada bukti, ada keberanian. Nah, baru 2 dari begitu banyak. Dan itu ternyata awal-awal dari sebuah tahapan. Karena pemilu itu dimulainya Mas dengan verifikasi. Administratif dan faktual. Udah ada masalah, ada kecurangan. Dari situ kemudian kita nggak bisa bayangin kalau nanti di ujung sampai tahapan-tahapan selanjutnya ketika pencoblosan macam diverifikasi aja terjadi itu. Nah, yang paling menarik itu Mas, keterlibatan dari komisioner. Dari tingkat nasional dan berjenjang ke bawah. Dan yang paling menarik adalah pengubahan itu dilakukan dengan cara-cara intimidatif gitu. Diduga dengan cara-cara intimidatif. Dan ini kan artinya membuktikan ada masivitas. Kedua, membuktikan ada secara terstruktur. Dan itu sistematik. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, manipulasi ini. Jadi dari TMS menjadi MS. Jadi dengan begitu sebenarnya ini kita sedang berjudi, Mas. Dengan nasib demokrasi kita. Ini perjudian paling brutal ini. Kalau sampai kita tidak bisa bongkar ya. Makanya itu sebabnya nih kita perlu apresiasi nih teman-teman seperti ini. Luar biasa memang. Mas boleh tanya nggak, itu yang beda yang pertama sama yang kedua apa sih pengaduannya itu di KPP? Jadi tentu masing-masing daerah itu kronologinya berbeda, gitu. Dan aktor-aktornya pun berbeda. Berarti fakta perbuatannya berbeda ya, lain lagi. Fakta perbuatannya ada yang beda, ada yang sama, begitu. Dan juga penekanan-penekanannya ada yang jauh lebih parah di satu tempat, ada yang lebih ya parah juga, tapi masih lebih mending gitu ya. Tapi kurang lebih sebenarnya tujuan dari perbuatan-perbuatan dugaan kecurangan ini sama, yaitu TMS menjadi MS. Partainya adalah ini. Itu semua sama di berbagai kabupaten kota. Gitu. Dan informasi bahwa sebagian KPU nasional komisioner di KPU nasional terlibat, itu kalau dari peristiwa yang peristiwa yang digambarkan itu mantul banget nggak sih? Tadi menarik sih kayak Pak BW juga nyebut ini pentingnya demokrasi gitu ya. Sehat demokrasi. Saya ingin refleksi singkat ya, memang
kita kan mengandalkan komisi independen ini gitu ya, untuk demokrasi ini tetap bertahan, tetap sehat. Dan sifatnya ya komisi independen, dia independen. Dan tidak ada lagi yang kita bisa gantungkan, harapannya dia sudah menjadi integritas dan juga sudah bersih gitu ya. Nah, ini lebih menarik lagi pertanyaan dan tantangan berikutnya untuk demokrasi. Kalau komisi independen pun sudah rusak, diduga rusak secara struktural, kita mau lari kemana lagi? Gitu. Ya, komisi independen yang tak tahu independensi. Tadi yang dibilang Pak BW tadi kan, ini masih tahap awal kan, ini masih verifikasi tahap awal. Kalau ternyata sudah ada pelanggaran yang seperti itu, yang saya pengen tahu adalah sebenarnya pelanggarannya itu seserius apa gitu. Apakah sampai mereka itu ada transaksi suap barangkali, kan yang mungkin terjadi kan seperti itu. Atau mungkin ada suatu ancaman-ancaman atau intimidasi atau seperti apa, sehingga sampai berani merubah loh. Merubah ini kan suatu hal yang nekat lah gitu ya. Sesuatu hal yang terang, merubah kan nekat. Karena seharusnya dalam logika saya, dalam KPU kan mestinya ada suatu sistemnya. Sistem yang bisa diteliti, yang bisa diforensik untuk dilihat perubahan-perubahannya. Itu separah apa sih ceritanya? Ya, jadi yang jelas ya, yang terlihat parah dan menjadi perhatian kami itu frasa di rumah sakit kan. Sampai diancam bentuk ancaman ya, dalam bentuk ini kalimatnya juga terang-terangan, kurang lebih saya parafrase ya. Jika tidak tunduk sama perintah dan atasan, siap-siap di rumah sakit kan. Sebrutal itu kan? Sebrutal itu. Ini diucapkan oleh seorang atasan ya, diduga di salah satu acara konsolidasi nasional KPU se-kabupaten kota. Tapi faktanya dengan adanya arahan itu kemudian ada perubahan-perubahan. Jelas. Ada upaya-upaya manipulasi yang dilakukan setelah itu ya. Jelas. Artinya perintah itu dilaksanakan dong ya. Dan memang itu satu rangkaian ancaman dari berbagai peristiwa yang panjang lainnya. Itu hanya satu. Jadi polanya, modusnya kayak gitu dia. Tadi kan ada pernyataan 1A. Kalau kemudian dia dikeluarkan bukti A gitu kan, terus kemudian dia berubah menjadi B. Itu nanti lihat deh. Kesinambungan kebohongan itu akan terjadi terus-menerus kalau membuka sebagian demi sebagian. Hijabnya itu akan dibuka satu demi satu untuk kebohongan, dia pasti akan punya dalih bermacam-macam. Saya meyakini Pak, walaupun mungkin kalau ditanya ke Mas Erlangga bisa juga Mas Erlangga menjelaskan barangkali. Sekarang kan media sosial sudah sedemikian terbuka. Orang sudah mulai IT lah gitu ya. Ada kejadian di mana-mana pun orang merekam biasanya. Saya yakin kejadian-kejadian seperti ini, dan ini pasti terjadi di banyak tempat, sebagaimana yang saya dengar informasinya. Mestinya rekamannya udah banyak nih sebenarnya. Udah banyak. Artinya alat bukti sudah banyak. Semoga Mas Erlangga sudah punya banyak alat bukti ini. Karena menurut saya, pola ini bukan sekedar masalah pelanggaran etik ini, kan gitu Mas Erlangga ya. Ini kejahatan. Dan ini kejahatan yang serius. Gimana Mas Erlangga, sudah mempersiapkan itu belum itu? Karena mestinya pola kejahatan itu mesti harus direspon ini naluri penyidik. Dengan penegakan hukum yang kuat gitu lah. Kalau enggak nanti orang yang bisa berbuat begitu, dia akan bisa dengan leluasa untuk berbuat lagi. Ya, kami dalam tim pasti juga membahas segala upaya hukum dan kemungkinan yang bisa ditempuh ya. Termasuk tadi mengenai pidana gitu ya. Ya sampai saat ini sih yang bisa saya hanya katakan ya sedang dalam kajian. Ya, dan tentu Bang BW, Pak BW, Bang Novel lebih tahu lah ya pasal-pasal yang berkaitan gitu ya. Untuk ancaman kekerasan itu kan di rumah sakit kan. Iya. Emang ada interpretasi lain? Saya sih nggak tahu ya interpretasi, mau check up maksudnya. Barangkali dia kan alasan dijadikan dokter. Gitu. Jadikan dokter. Iya memang. Tapi Mas Novel tuh ada yang menarik gini. Satu, pengaduan ini juga ditopang oleh teman-teman bukan hanya lawyer, tapi yang memang mempunyai kompetensi di bidang kepemiluan. Ada teman-teman terludem, ada mantan komisioner gitu-gitu ya, yang saya tahu dalam koalisi itu. Jadi kami meyakini ini prosesnya ini mereka serius. Kalau mereka sudah lempar bola, apalagi sudah lapor ke DKPP, ini so serius. Jadi buktinya mungkin sudah cukup lumayan, cukup baik. Terus yang kedua yang juga menarik adalah gini, proses ini tadi ada di banyak tempat, ini baru 2 loh. Jadi kita nggak bisa kebayang sebulan ke depan. Jangan-jangan
Sambo itu tak ada apa-apanya nanti. Karena konsentrasinya lebih kepada soal kepemiluan ini. Karena ini kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa. Sementara Sambo kan berkaitan dengan Kapolri, gitu ya, walaupun juga berkaitan dengan masa depan bangsa. Ini gila nih, semuanya itu se-Indonesia akan terlibat dan kecurangan itu dimulai di pusat yang menjadi bagian dari proses transaksi atau proses demokrasi ini. Jadi itu ini kegilaannya parah, Pak. Kegilaannya kuadrat. Dan saya yakin ini bukan, kalau ini kemudian tidak direspon dengan cukup baik, ini ke depan terjadi keributan atau terjadi permasalahannya jauh lebih luas. Karena kan partai politik juga semuanya punya kepentingan ya. Apalagi kita juga sebagai warga negara Indonesia pasti punya keinginan untuk semua proses politik berjalan dengan ada satu benar, yang kita harus selalu ingatkan, jangan sampai ini ditunggangi oleh orang-orang yang ingin menunda pemilu. Oh iya. Itu juga harus hati-hati tuh. Kalau itu dilakukan oleh lembaga yang menjadi penghulunya kegiatan kepemiluan dan kemudian ini dipakai dan ditunggangi dan dijustifikasi seolah-olah bisa untuk menjadi penundaan pemilu, ini sebenarnya kita sedang melakukan. Kami sikapnya jelas, Pak BW, Bang Novel. Satu, bukan bagian dari kelompok-kelompok yang ingin menunda pemilu. Itu kami jelas secara tegas menyatakan. Dan itu artinya mengkonfirmasi ada kelompok itu ya? Ya pasti loh. Rahasia media, Pak. Sudah banyak. Karena justru logika sebaliknya. Kalau misalnya menemukan ini tidak dilaporkan, justru malah berbahaya, memperburuk demokrasi. Itu satu. Yang kedua, bukan bagian dari partai manapun. Gitu. Tidak bisa diafiliasikan ini untuk mendongkrak partai-partai tertentu. Nggak ada kepentingannya sama di situ. sekali tidak. Namanya juga kan judulnya kawal pemilu bersih. Bukan kawal partai bersih. Oh ada yang bersih Pak. Utopis ya. Yang berupaya untuk berupaya. Memang saya sebenarnya sudah mendapat beberapa informasi, Pak. Sempat bercerita sama teman-teman dan masyarakat dan teman-teman. Cuman memang belum kita ceritakan sekarang ya, karena memang berproses. Saya juga mengetahui beberapa hal ternyata memang begitu parah lah, Pak, dari situasi itu. Dan saya pikir proses ini mesti harus didorong untuk masyarakat paham bahwa ini ada masalah serius. Kita perlu dukungan dari semua pihak nih, Mas Erlangga. Tentunya kita membicarakan ini juga bagian dari mendukung ini untuk adanya mengawal pemilu bersih gitu kan, Mas Erlangga. Yang mesti dilakukan, Mas, DKPP sudah menerima bagus, cuman juga kita harus memberitahukan DKPP jangan bermain-main dengan proses ini. Sebab sekali saja dia bermain-main dengan kasus ini, kemudian kepercayaan publik hilang, maka kemudian kehormatan DKPP akan hancur. Itu satu. Terus kedua, katakan sejujurnya. Mas katakan sejujurnya itu sebagai kemudian kalau memang ada yang nggak beres, ada yang nggak beres di komisioner KPU, sudah potong dia, ganti sama yang lain. Ada mekanisme yang sudah dari awal pembersihan dilakukan jauh lebih baik ketimbang kerusakan ini sudah permanen dan akut ada di mana-mana. Dan yang paling penting gini, Pak, selain dari membersihkan tadi, ke depan agar fakta-fakta begini itu nggak terjadi lagi, apa yang harus dilakukan? Membuat proses itu sedemikian rupa untuk lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih mudah untuk diawasi. Sehingga praktek-praktek kecurangan, praktek-praktek manipulasi itu tidak kemudian bisa terjadi lagi dan itu berbahaya juga. Kan gitu Mas Erlangga? Ya, kami kasihan ya gitu Bang Novel, Pak BW. Kawan-kawan di daerah itu banyak bekerja dengan jujur dan kerja keras tidak mengenal waktu gitu ya. Kan banyak daerah-daerah itu kan di kepulauan atau di daerah terpencil, mereka harus sampaikan berita acara, dokumen-dokumen itu sampai nyebrang pulau. Dari subuh, malam, hingga siang besoknya nginap di emperan, lalu mereka taruh di provinsi, mereka pulang dengan masih badai. Sekarang kan lagi badai juga tuh ya. Besok ada hujan lagi lebat dan mereka bertaruh kesehatan, nyawa dan sebagainya. Kemudian hasil kerjanya diduga dimanipulasi. Kemudian ketika sampai provinsi berubah, dimanipulasi. Bayangkan hal tersebut gitu. Mereka kerja keras dengan jujur selama ini, terus sampai di rumah mereka dengar kabar seperti ini ya. Sedih sekali ya. Jadi bagi mereka yang
masih tetap jujur, setia kepada kewajibannya, kita harus apresiasi. Ya. Kita harus berupaya untuk membawa setiap suara dari mereka itu betul-betul bisa digunakan untuk kepentingan kemaslahatan, dan juga berupaya untuk mencoba sekuat tenaga melindungi mereka. Iya. Sekaligus memberi signal pada teman-teman lain, dugaan saya ini kan banyak nih Mas, dugaan saya nih, untuk memberitahu juga sudah ada koalisi kawal pemilu bersih. Jadi mereka akan menjadi teman dari teman-teman yang ingin menegakkan kehormatannya. Ada posko aduannya. Ada posko aduannya. Posko aduannya ada. Iya. Jadi saya meyakini kebenaran akan selalu mendapat jalan dan mencari jalan untuk memenangkan. Iya, penting juga gini Pak BW, Mas Erlangga. Kita membicarakan ini agar publik tahu. Dan harapannya juga pihak-pihak yang mungkin pernah terlibat dalam konteks karena mau nggak mau disuruh kan, nggak bisa berkelit gitu ya. Kemudian berbuat, kemudian mereka mau kemudian dengan kesadaran membuka fakta-fakta ini semua. Karena kita berharap proses pemilu yang bersih, yang baik ini kemudian betul-betul dilaksanakan, dan itu akan berdampak kepada kepentingan negara tentunya. Dan kalau kemudian orang yang tahu fakta-faktanya kemudian mau untuk berbicara, kita ingin sampaikan juga ke mereka bahwa nggak perlu takut dengan orang-orang yang berbuat jahat, karena orang-orang yang baik masih banyak dan kita saling mendukung untuk itu. Begitu Mas Erlangga. Tersebar di berbagai daerah, Bang Novel, dan yang patut diapresiasi dan hormat setinggi-tingginya itu pada kawan-kawan di daerah. Kalau kami di pusat justru masih nyaman dan aman ya, saling backup satu sama lain, tapi daerah ini ya perlu dukungan dan perlindungan. Mereka juga sendiri-sendiri, ada yang bersama-sama, dan fasilitas juga nggak banyak gitu. In case mereka mau menggunakan channel ini sebagai bagian dari menyampaikan informasi itu, saya pikir kita nggak keberatan. Dengan senang hati. Kita akan sampaikan ke teman-teman kawal koalisi masyarakat kawal pemilu bersih ini, dan kita akan bersama-sama membahu-membahu untuk ini. Taruhannya kita harus meyakini pemilu ini bersih. Kita tidak mau berjudi dan orang-orang yang tak pantas untuk dihormati. Dan saya pun mendorong ya, kalau ada fakta-fakta yang jelas dan konkret, apalagi bukti-bukti yang kuat, ada perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, itu mesti dilaporkan. Agar yang pertama, orang-orang yang berani berbuat seperti itu berpikir 1000 kali lah untuk berbuat lagi. Dan harapannya kemudian orang-orang yang kemudian bertugas untuk menjalankan tugas-tugas tahapan pemilu itu, mereka sadar bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu akan dilaporkan. Sehingga ketika mereka berbuat menjalankan tugasnya, dia akan merasa bahwa menjalankan tugas yang baik itu adalah pilihan yang tepat. Gitu ya kurang lebih ya Pak. Penting ini jadi presiden yang baik ya. Harapannya bagi DKPP untuk menindaklanjuti dengan serius dan dengan adil mempertimbangkannya, karena kalau dalam proses ini tidak ditindaklanjuti dengan serius atau dihiraukan, KPU di daerah itu tidak mau lagi kerja dengan terbayang gitu ya, teman-teman kita kehilangan begitu banyak teman-teman yang jujur, yang integritas, yang mau capek, yang mau jujur. Kita kehilangan mereka itu semua. Karena contohnya sudah ada. Nggak ada apa-apa, nggak ada tindak. Malah saya diancam. Untuk apa saya kerja capek-capek gini? Akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang nggak bener. Kacau itu. Para dan nanti kalau ada bukti-bukti yang kuat, kita lebih dalam lagi membicarakan soal fakta-faktanya. Semoga kita juga bisa mengabarkan juga ke publik. Bukan nanti kalau pada saatnya bukti itu akan kita tampilkan. Bukti sudah ada berarti Pak ya? Buktinya sudah ada berarti. Oke, kita bersiap di waktu-waktu yang lain untuk kita nanti pada saat yang tepat, kita akan mulai membuka satu persatu bukti-bukti itu, semoga bisa mendorong agar proses-proses hukum bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Amin. Mungkin itu. Pesannya gini, satu, ini saatnya kita berkoalisi dan berkolaborasi. No point to return, no or never. Untuk Indonesia yang dahsyat. Mari kita kawal pemilu ini dan kita dukung apa yang dilakukan oleh teman-teman. Semoga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari koalisi masyarakat sipil
kawal pemilu bersih ya, itu semoga bisa berjalan lancar dan bisa mempengaruhi untuk orang-orang yang masih baik betul-betul punya keberanian dan punya kesadaran untuk tetap baik dan berjalan dengan mengikuti aturan-aturan hukum yang ada. Ada email aduannya ini, Bang. Oke. Posko aduan di Instagram ICW dan Perludem. Ya. Teman-teman yang masih mau mengadukan melaporkan bisa di pemilubersih@antikorupsi.org. Oke, nanti kita cantumkan ya di layar. Ya. Akun-akun untuk pelaporannya yang di media sosial maupun yang di email. Semoga juga membantu kepada masyarakat siapapun yang mengetahui tentang masalah-masalah kecurangan atau manipulasi yang terjadi untuk melaporkan ke koalisi dari Kawal Pemilu Bersih. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak Mas Erlangga, Pak BW, Bang Novel, Pak BW. Semoga apa yang kita lakukan bisa mendatangkan kemanfaatan. Salam integritas anti korupsi.